Lalu kali ini kita akan bahas mikrofon lagi. Dan ya, kalian sebenarnya udah lihat mikrofonnya di sini. Ini dia ya. Nah, dan ya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. So, ini adalah DM30 dari Mono. Ini adalah mikrofon USB para gamer. Nah, untuk harganya ini cukup terjangkau banget karena bisa didapetin di harga 700 ribuan. Dan setelah nyobain mikrofon yang satu ini, menurut gua sih di harga segitu, ini worth it banget. Bahkan, ini tuh bisa loh dibandingin sama mikrofon yang harganya di atas 1 juta dan juga fitur yang ditawarkan nggak semenarik dan nggak selengkap. Belum tentu nggak selengkap yang ditawarkan pada Mono DM30 ini. Pertama, desainnya yang kecil sekali, simple dan elegan. Kayak ada sentuhan klasik modern gitu ya. Dan stand-nya juga ini bagus banget bentukannya, yang menambah nilai estetika dari mic yang satu ini. Dan lu pada pasti salpok ya sama bagian bawahnya ini. Yap, ini ada RGB lightingnya yang bagus banget ya, gradasi warnanya. Poin plusnya ini bisa kita setting warna RGB-nya langsung melalui tombol yang ada di bagian bawah mic. Dan selain button untuk RGB, di sini juga ada port jack ya untuk headphone monitoring. Dan ini udah pakai USB-C. Oh ya, dalam paket pembeliannya kita mendapatkan USB-C to USB-C. Jadi bisa langsung colok ke smartphone ya. Dan lebih menariknya lagi, ini udah ada konverter USB-A buat ke PC ataupun laptop. Jadi nggak perlu beli OTG lagi. Nah, untuk atur gain, volume, dan juga mute itu ada di satu knob yang di tengahnya ini. Tinggal tekan aja untuk nge-mute mic-nya, lalu tekan dan tahan ini buat ganti atau nge-switch fungsinya. Indikator yang hijau ini untuk gain, dan kalau indikator birunya nyala berarti ini untuk volume di monitoring. Nah, yang nggak gue suka mungkin ini volume knobnya yang ngelus aja gitu ya, nggak ada batasnya. Dan ya menurut gue sih ini sedikit merepotkan karena kita tuh nggak tahu kalau misalnya kita mau ke 80 atau 90%, mungkin ya, nggak mungkin ya 100 pakai mentok banget. Karena takutnya juga nge-pick, jadinya untuk mengetahui kita ada di berapa persen itu kemungkinan harus pakai headphone ya, atau IM buat dimonitor. Dan ya itu aja sih fitur yang sebenarnya minor, bisa diatasin, tapi menurut gue sih nggak suka aja gue kalau knobnya itu lurus atau nggak punya batasnya. Nah, balik lagi ke standnya. Kalau dilihat ini bisa dicopot di bagian kakinya dan ini bisa dipasang ke arm stand. Nah, lu bisa lihat juga ya di lubangnya ini ada 2 step, bisa screw kayak gini atau bisa langsung aja tanpa screw tambahan, itu juga bisa. Jadi fleksibilitasnya itu bagus banget ya. Dan hal-hal kecil kayak gitu yang gue senang pada DM30 ini, karena kita tuh nggak perlu yang namanya repot-repot beli perintilan-perintilan yang sebelumnya kita belum pernah punya. Yap, dari segi desain ini memang menarik banget, simple dan juga elegan. Build quality-nya pun juga nggak kalah bagusnya, karena ini keseluruhan dari metal. Dan ya, langsung aja kali ya kita tes kualitas audio dari Mono DM30 ini. Alright, jadi ini dia ya hasil audio dari Mono DM30. Ini di jarak yang dekat banget, sekitar 5 cm dari mic ya. Dan ini adalah mikrofon kondenser dengan polar pattern cardioid. Kita akan langsung tes juga cardioidnya. Ini bagian depan. Cek 1 2 3. Ini untuk bagian samping. Cek 1 2 3. Dan ini untuk bagian belakang. Cek 1 2 3. Nah, salah satu yang menarik dari mikrofon ini adalah ini tuh bisa kita atur langsung melalui softwarenya. Namanya adalah Monolink. Nah, ini dia ya. Ini ada 2 menu yaitu standar dan advance. Di menu standar sendiri ini kita bisa atur gainnya dan juga ini bisa atur monitor. Ya, untuk gain ini bisa kita naikin aja langsung ya dari 85 atau 80. Agak sulit ya. Dan kalau misalnya kita gerakin ini juga bakal berubah tuh nih gainnya. Ya. Dan ini untuk bisa mute, kita akan skip aja. Dan di sini ada tone ya namanya. Jadi yang sekarang kalian dengar itu adalah natural ya. Kalau bright, tone-nya itu ada sedikit lepas ya suaranya, agak sedikit agak cempreng dikit lah ya. Nggak cempreng banget sih. Natural is good, tapi gue mungkin senang sama tone yang ini, deep ya, suaranya jauh lebih ngebas dan I really love it gitu. Nah, di bawahnya ini ada menu RGB. Untuk RGB-nya sendiri ini bisa langsung pilih warna yang kita pengen ya, merah bisa, ungu, biru, atau langsung yang RGB gradasi. Dan untuk intensitas cahayanya pun kita juga bisa atur di sini.
Karena di mic-nya langsung kan ini bisa gonta-ganti warna, tapi untuk intensitas cahaya nggak bisa. Dan juga kalau mau ganti warna ke hijau, kita harus pencet beberapa kali, mungkin sampai 4 kali baru bisa dapat warna yang kita pengen. Tapi di aplikasi bisa langsung. Ini yang menurut gua praktis banget. Kayak RGB off dan menu advance. Jadi di sini tuh sama, untuk gain ada, untuk monitor ada. Dan di sini ada equalizer preset, ada 4 ya. Ini yang flat yang lagi kita pilih. Lalu ada high pass filter. Ini sedikit di boost ya. Ini present boost, kayaknya naik turun ya. Gue kurang tahu sih soal EQ preset yang ini, karena gue juga masih belajar soal equalizer ya. Sorry, jadi mungkin kalian bisa jelasin juga nanti di bawah. Dan ini ada WPF and present boost. Ya intinya ini untuk meningkatkan karakteristik lah ya, hasil dari audionya. Flat, it's good menurut gua. Dan ya, flat aja ya. Nah, di sini ada limiter atau kompresor yang dimana seperti namanya ini adalah batasan. Jadi kita bisa menerapkan batasan limiter. Jadi biar nggak ngepick ataupun ya noise-nya bisa sedikit berkurang nih. Misalnya gua kurangin berapa dB. Nah, ini di 80 dB gain-nya. Kalau gua naikin pun juga bisa dilihat di monitornya. Itu tetap di hijau. Jadi ini nggak ngepick ya. Karena kalau limiternya gua nolin, suaranya jadi lebih gede lagi. Dan apa itu namanya sih itu? Monitornya ke merah gitu. Kompresor sama. Jadi ini suaranya jadi agak hollow gitu ya. Intinya mengurangi ambient yang ada di sekitaran, tapi suaranya pun juga agak mendem, dikompres lah ya. Dan ya itu dia batasan dari mic yang diterapkan di Monoling ini. Aplikasi ini bagus banget ya. Dan kalau misalnya lu nggak mau ribet, sebenarnya standar tuh bagus banget sih. Tinggal pilih natural, bright atau deep, sukanya kayak gimana. Ini bagus banget karena jadinya lu nggak ribet gitu untuk cari mic yang mungkin lu sukanya ada yang bright, tinggal pilih ini aja, gain tinggal diatur. Dan ya menurut gue sih aplikasinya sangat bagus banget dan cocok bagi lo yang mungkin tidak ingin ribet sama pengaturan karakteristik suara ya. Jadi langsung aja di Monoling, langsung sekali klik aja. Good. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul-azim. Bola di kakinya bergulir dengan lincah. Lari, tendang dan berlari. Dia cetak gol. Saat itu dialah pahlawan kita. Lari, tendang dan berlari. Berjuanglah, tisu basah, pahlawan kita.
Dan yang mungkin segitu aja ya untuk pembahasan Maono DM30. Coba kalian tuliskan pendapat kalian mengenai mikrofon yang satu ini, karena menurut gue ini worth it banget untuk didapatkan di harga 700 ribuan. Dan ya, warna yang gue pegang ini sekarang ada putih, tapi sebenarnya Maono DM30 itu ada 4 pilihan warna. Tapi setahu gue yang masuk ke Indo itu cuma 2, black or white. Ya, sayang banget sih 2 warna lain tidak masuk. Berarti ya, untuk warna black or white itu juga udah cukup sih sebenarnya. Yang bener-bener luar biasa ya enggak sih, yang bener-bener bagus banget, yang praktis banget ya pakai Maono Link itu bener-bener ngebantu banget untuk orang yang nggak mau ribet atau mungkin yang memang belum mengerti soal bagaimana mendapatkan atau nge-setting ya atau mixing suara biar lebih bagus ya kan, karena ada yang mau deep, ada yang mau bright suaranya, dan itu bisa dilakukan di Maono DM30 ini. Dan yang menurut gue di harga 700 ribuan is really worth it. Tapi bagaimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Saya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Kalian nanti bisa koreksi aja di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini. Dan sekian dari Paki. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye.